Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas materi tentang gerak lurus. Sebelum lebih lanjut ke gerak lurus, kalian harus tahu dulu apa itu gerak. Karena dalam fisika, gerak itu tidak bisa sembarangan mendefinisikannya. Fisika membahas suatu benda dikatakan bergerak ketika dia punya acuan yang lain. Misalnya di sini kita ambil contoh orang di dalam mobil. Kemudian ada orang di bawah pohon. Jadi orang yang di bawah pohon ini diam, orang yang dalam mobil ini berjalan tapi menggunakan mobil. Nah, ketika kalian ingin mengatakan bahwa mobil ini bergerak, kalian harus menjadikan acuannya si orang atau si pohon ini. Jadi statementnya harus begini. Mobil bergerak ke kiri terhadap orang yang berada di bawah pohon. Tapi kalau kalian menjadikan acuannya adalah orang yang berada di dalam mobil, maka mobil ini sebenarnya tidak bergerak terhadap orang yang dalam mobil karena dia tidak akan kemana-mana. Maka kalau misalnya acuannya orang dalam mobil, kalian bilang mobil ini tidak bergerak atau mobil ini diam menurut orang yang ada di dalam mobil. Tapi mobil ini bergerak menurut orang yang berada di bawah pohon. Jadi kalian harus punya acuan ketika mau mengatakan suatu benda atau orang itu bergerak. Baik, kemudian dalam gerak ini kita punya beberapa besaran yang utama. Yang pertama, kecepatan. Nah, kecepatan ini paling sering dikaitkan dengan kelajuan. Jadi kebanyakan orang itu salah mengartikan kecepatan dan kelajuan. Ada yang menganggap juga bahwa kecepatan sama dengan kelajuan. Padahal sebenarnya kecepatan dan kelajuan itu adalah hal yang berbeda. Kecepatan adalah besaran vektor yang ketika kalian memberikan statement tentang kecepatan, itu dia harus punya arah. Baik ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke timur, barat, utara, selatan. Tapi kalau kalian memberikan statement tentang kelajuan itu tidak harus ada arah. Contohnya, ketika kalian pakai motor, kemudian kalian melihat speedometer. Ketika angkanya menunjukkan 20 meter per sekon, maka misalnya kalian bilang gini, saya sedang mengendarai motor dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, itu sebenarnya bukan kecepatan, tapi kelajuan. Karena kalian hanya bilang bahwa kecepatan kalian 20 meter per sekon. Tapi ketika kalian memberikan statement, saya sedang mengendarai motor 20 meter per sekon ke arah utara. Nah, itu berarti sudah mengatakan sebuah kecepatan. Ingat ya, ketika memberikan statement tentang kecepatan, kalian harus tahu kemana arahnya. Tapi kalau kalian hanya memberikan statement tentang kelajuan, maka kalian tidak perlu menyebutkan arahnya. Nah, kita akan membahas kenapa kalian harus tahu bedanya kecepatan dan kelajuan. Karena dalam besaran fisika ini ada yang namanya jarak dan perpindahan. Jarak itu kawannya kelajuan, sedangkan perpindahan itu kawannya si kecepatan. Jadi, ketika ada statement seperti ini, misalnya si A bergerak ke B sejauh 3 meter, kemudian bergerak ke C sejauh 4 meter, dan kembali lagi atau dia berputar arah ke D sejauh 2 meter. Nah, ketika yang ditanya berapakah jarak tempuh orang tersebut, maka kalian tinggal menghitung. Jarak tempuh itu kan lintasan keseluruhan. Kalian gerak ke B, ke C, ke D, itu totalnya berapa? Berarti kalau di sini gampang sekali notalkannya. 3 tambah 4 tambah 2. Maka jawabannya adalah 9 meter. Jadi kalau yang ditanya jarak, berapa jarak tempuhnya? 9 meter. Tapi kalau yang ditanya adalah perpindahan, karena perpindahan itu kawannya kecepatan harus tahu arah. Ini kan A ke B itu anggaplah di sini plus. Maka kebalikannya min. Perpindahannya mana? Dari A langsung ke D. Berapa? 3 tambah 4 kurang 2. Maka jawabannya adalah 5 meter. Ingat ya, kalau jarak itu adalah seluruh lintasan yang kalian lewati. Jadi walaupun kalian balik lagi atau kembali lagi, itu berarti jaraknya tetap dihitung. Tapi kalau perpindahan itu berarti sudah mengurangi posisi awal dan posisi akhir